Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permana. Saya dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah berpraktik jaringan komputer. Tugas 2-nya adalah saya harus mempraktikkan setiap materi yang dijelaskan dari tugas 2 ya. Di sini ada 20 perintah yang harus saya jalankan di command prompt. Langsung kita buka saja di search ini, kita bisa klik cmd, lalu kita run as administrator supaya ini bisa komen-komen yang sifatnya sensitif. Baik, komen pertama adalah cd. cd ini fungsinya untuk pindah-pindah directory biasanya ya. Jadi bisa jika cd saja dia di directory yang sama. Jika cd spasi huruf apa kita tap, ini adalah folder-folder yang ada di sini ya. Misalkan tadi driver misalkan. Nah, saya masuk ke folder driver. Untuk mundurnya kita bisa cd titik-titik. Kita balik lagi ke folder sebelumnya. Lanjut ke perintah kedua yaitu cls. cls ini fungsinya untuk menghapus perintah-perintah yang sudah dijalankan atau namanya clear screen. Nah, seperti itu. Jadi dia langsung bersih. Perintah ketiga yaitu cls / tanda tanya. Berarti ini artinya kita meminta bantuan ya. Bagaimana atau si cls ini bisa menjalankan apa saja atau cara menggunakan cls ini seperti apa. Nah, jadi dia bilang hanya cls saja, tidak ada bantuan-bantuan yang lainnya ya, atau argumen-argumen. Clear the screen. Begitu juga dengan perintah keempat, dir directory. Ini kita lihat bantuannya. Nah, ini kan banyak nih ya. Ada display list of file and subdirectory in the directory. Jadi dia akan menampilkan daftar dari file dan subdirectory di dalam sebuah directory. Cara menggunakannya langsung saja bisa dir. Nah, ini banyak sekali ya. Kita cls lagi. Lanjut ke perintah kelima yaitu ipconfig, di mana ipconfig ini fungsinya untuk melihat konfigurasi IP. Nah, seperti ini. Ada Windows IP configuration, Ethernet adapter, di bawahnya informasinya IP address, subnet, dan default gateway. Untuk perintah ke-6 itu ipconfig/all. Ini mirip tapi informasinya lebih lengkap. Karena ada hostname-nya, ada DHCP server, ada connection spesifik ya, DNS suffix. Begitu. Dan ini juga bisa menggunakan bantuan ya, ipconfig / tanda tanya. Nah, ini. Jadi bagaimana cara menggunakan ipconfig? Di sini ada ya, cara menggunakannya seperti ini. Lalu ada optionnya. Nah, ini ada perintah-perintah yang akan kita jalankan juga. Jadi kita clear screen dulu. Lalu sekarang perintah ke-8 yaitu ipconfig release ya. Ini fungsinya untuk melepas konfigurasi IP. Nah, jadi IP kita ini kosong nih di sini. Karena kita rilis. Kita lanjut ke perintah selanjutnya nomor 9 yaitu ipconfig renew. Ini akan dia set lagi ya, config lagi IP-nya. Kita enter. Nah, seperti itu. Jadi IP saya kembali lagi ke saya ipconfig. Ya, akan muncul seperti ini ya. Kita bisa clear screen dulu. Lanjut ke perintah nomor 10 yaitu ipconfig display DNS. Ini akan melihat daftar DNS yang ada di komputer saya. Ini banyak sekali ya, banyak sekali. Kita lanjut ke perintah nomor 11 yaitu ipconfig /flush DNS. Berarti ini akan menghapus DNS-nya. Nah, seperti itu. Sukses. Kalau kita display lagi, apa yang terjadi? Ya, tidak sebanyak tadi ya, karena dia terhapus.
Coba kita register DNS untuk perintah nomor 12. Berarti kita clear dulu supaya jelas. IP config register DNS. Nah, tadi sudah dilakukan ya. Oke. Tadi saya sudah lakukan juga. Jadi ini akan meregistrasi kembali. Intinya dia akan meregistrasi kembali komputer kita ke DNS terdekat ya. Kita lanjut ke perintah nomor 13 yaitu ping. Selanjutnya perintah nomor 13 yaitu ping. Ping ini gunanya untuk mengecek alamat tujuan kita ya. Kita akan mengirim paket ke alamat tujuan. Kita bisa mencobanya dengan ping ini ya. Jadi misalkan alamat tujuan kita adalah si-chatset.com. Nah, seperti ini. Dia akan melakukan pengiriman paket ke alamat si-chatset.com dengan IP sekian. Bytes ini ukuran paketnya, ini lama waktu kirimnya, time 7 milisecond, dan time to leave-nya 54. Jadi time-nya semakin kecil itu semakin cepat ya berarti. Nah, di ping ini kita bisa melakukan beberapa cara. Kalau kita seperti ini kan dia banyak ya. Misalkan kita mau melakukan ping yang tanpa batas misalkan ya. Sampai kita stop. Kita tinggal ping min tag si chatset.com. Nah, ini dia akan terus melakukan pengiriman paket hingga kita menghentikannya. Biasanya kita buat ngecek ya, jadi si server ini atau alamat ini merespon apa tidak. Begitu, kita clear screen kembali. Lanjut perintah 14 yaitu netstat. Jadi netstat ini gunanya untuk menampilkan statistik ya dari jaringan koneksi yang dari komputer kita apa ke luar gitu ya. Mungkin banyak. Kita bisa coba dengan netstat -a misalkan semua koneksi. Nah, jadi komputer saya ini sedang berkoneksi dengan protokol TCP lokalnya dari sini. Ini portnya ke tujuannya ke sini ya. Ini desktop berarti ini komputer saya ini localhost. Ada Kubernetes juga. Lalu ada state ya untuk statusnya nih ya. Ada yang close, ada yang stabil, ada yang listening, menunggu. Seperti itu. Kita bisa ngecek ya. Biasanya kita gunakan buat kalau merunning sesuatu itu port berapa, terus kita cek sebenarnya sudah running apa belum gitu. Bisa pakai netstat. Lanjut ke perintah nomor 15 yaitu tracer. Tracer ini biasanya digunakan untuk mengecek rute ya, rute paket. Jadi biasanya kita tracer ke si chatset.com. Nah, jadi ketika kita mengirim ke paket ke si chatset.com, nanti rutenya itu akan terlihat di sini ya. Kita lewat mana gitu. Ini tergantung koneksi juga. Nah, seperti itu. Cukup lama juga ya. Oke, ada RTO juga. Ini dari IP saya, terus masuk ke rute ini. Terus ada RTO lagi. Saya tunggu sebentar lagi. Apakah masih RTO? Nah, ini sudah mulai ada nih.
Kita tunggu sampai dia sampai ke tujuan. Ya, belum sampai. Ya. Berarti rute yang dilewati itu banyak sekali ya. Nah, ini sudah 10 hops. Apakah sudah sampai? Nah, sampai akhirnya nih. Jadi kita melewati 11 rute ya, dengan rute IP saya hingga sampai ke sini. Dia ada di Bisnet. Baik, seperti itu. Kita lanjut ke perintah nomor 16, yaitu pet ping. Ini itu hampir sama sebenarnya dengan traset ya, tapi dia campur seperti ping juga, seperti kombinasi ping dan tracer. Jadi petping si cacet.com. Nah, ini kan sama tuh, trace rute tuh si cacet, tapi bentuknya seperti ini. Dari desktop saya dengan IP sekian, terus nanti ke situ lewat Starnet. Nah, dia terlihat ininya ya. Kalau tadi kan hanya IP, nah ini terlihat nama domainnya. Seperti itu. Ini harusnya sama sih. Lanjut ke perintah nomor 17, yaitu NS lookup. Ini untuk melihat DNS ya. Misalkan si chat.com, DNS dan IP-nya nih. Seharusnya terlihat. Oh, ada RTO ya. Oke, RTO. Atau mungkin jaringan saya di Google. Ya, ini seperti jaringan ya. Jaringan saya terkoneksi. Jadi nanti akan terlihat ya DNS-nya kemana, terus dia servernya apa, IP-nya berapa. Lalu perintah nomor 18, yaitu netsh. Ini biasanya digunakan untuk konfigurasi jaringan yang sedang kita pakai. Ini coba kita netsh. netsh show. Mungkin saya bisa add, tapi ini bakal banyak ya ininya, parameter yang harus saya inputnya. Seperti itu. Lalu ada perintah nomor 19, yaitu rute. Nah, ini kita bisa ini ya, seperti mengetahui atau mengkonfigurasi rute table yang ada di host kita. Misalkan root print. Nah, ini bisa kita lihat ya, interface-nya IP4 rute table-nya seperti ini, netmask-nya, gateway-nya, interface-nya, metric-nya. IP4 rute table yang aktif ya, rute yang aktif. Biasanya sih kalau yang routernya 2 pakai ini ya, config-nya ya, rute. Dan yang terakhir adalah perintah untuk net. Net ini banyak sekali ya. Misalkan net view.
jaringan saya tidak stabil ya, atau kita coba net user. Nah, ini akan melihat daftar user ya, konfigurasi. Begitu. Saya sudah menjalankan 20 perintah dari tugas 2. Jadi perintah-perintah ini digunakan untuk konfigurasi seputar jaringan komputer ya, mulai dari kita masuk ke folder, kita clear screen, konfigurasi IP, mengecek IP, alamat tujuan, mengecek jaringan, port, rute jaringan, nama, berarti kan kalau NS lo update itu nama DNS dari tujuan kita. Terus ada network SH, itu net SH ini tadi ya untuk konfigurasi jaringan yang sedang berjalan, ada rute, ada net, begitu. Terima kasih. Itu tugas 2 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.